akan bekerja di rumah dan juga pembelajaran jarak jauh di sejumlah sekolah di Jakarta. Bahkan kendaraan di tol dalam kota yang biasanya macet panjang kini bisa melaju kencang. Jadi Jakarta butuh apa biar nggak macet? Suasana jalanan Jakarta yang biasanya macet panjang pada Senin pagi pada jam berangkat kerja kini nampak lengang dan lancar. Sejumlah kendaraan melintas di ruas Cawang menuju Jalan Gatot Subroto dengan kecepatan cukup tinggi. Lancarnya arus lalu lintas ini dampak dari sejumlah kementerian, dinas dan perusahaan BUMN dan perusahaan swasta yang memberlakukan pegawainya bekerja dari rumah atau work from home. Imbauan bekerja dari rumah dikeluarkan Disnaker Trans DKI melalui surat edaran nomor E0014 SE 2025 imbas terjadinya demo besar-besaran di sejumlah kawasan Jakarta selama beberapa hari terakhir. Sementara itu pemirsa, hari ini aktivitas normal kembali terasa di kota Jakarta. Di gedung DPR RI, pengamanan ketat masih diberlakukan. Sejak Senin pagi hingga Selasa siang ini, aparat TNI Polri masih menjaga ketat gedung DPR RI Jakarta. Kendaraan taktis juga masih bersiaga di lokasi. Tidak tampak ada massa yang datang untuk menggelar aksi. Arus lalu lintas di sekitar gedung DPR juga terpantau ramai lancar. Sementara pada Senin pagi, warga masih memadati KRL meski imbauan WFH sudah dikeluarkan Pemprov Jakarta. Layanan kereta rel listrik atau KRL komuter rute Jakarta Bogor tetap dipadati penumpang meski kebijakan WFH dan pembelajaran jarak jauh diterapkan di Jakarta. Para pekerja pengguna KRL mengaku tidak terdampak secara langsung oleh unjuk rasa beberapa hari kemarin. Hanya saja perjalanan kereta pagi ini tidak sepadat hari biasanya. Meski begitu, para penumpang mengeluhkan sulitnya mendapatkan angkutan umum di jalur lanjutan setelah turun di stasiun tujuan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno melakukan bersih-bersih pasca kerusuhan bersama warga. Target bersih-bersih adalah di halte Transjakarta Pasar Senen yang dibakar oknum mencurigakan. Kegiatan bersih-bersih ini melibatkan 215 orang dari berbagai lapisan masyarakat, diantaranya anggota PPSU, 50 orang ojek online, 50 pelajar, dan 50 orang pedagang. Dalam kesempatan ini, Wakil Gubernur Rano Karno mengapresiasi seluruh lapisan masyarakat yang terlibat. Gerakan cepat dan serentak membersihkan ruang kota Jakarta sebagai upaya bersama dalam membangun kembali situasi yang aman dan kondusif di Jakarta. Wagub Rano menegaskan Pemprov DKI Jakarta mendukung semua aspirasi masyarakat. Pemprov DKI Jakarta mengizinkan masyarakat untuk menyuarakan pendapat dengan tetap menjaga situasi kondusif tanpa aksi vandalisme. Ini adalah gerakan serentak yang kita lakukan. Setelah ini kami Porkovinda akan rapat dan setelah itu seluruh wali kota bergerak sama, yaitu kita melakukan bersih-bersih Jakarta. Saya terima kasih dengan teman-teman ojol yang sebetulnya nggak lain dari supir oplet juga sebetulnya ente. Cuman bedanya ente pakai jaket ada kagak. Terima kasih, ini anak-anak sekolah Jakarta, ada SMK, ada STM. Kemudian terima kasih kepada peritel. Mudah-mudahan dalam minggu ini Atrium Senen harus buka. Ya, karena Jakarta harus hidup. Jakarta harus menghidupkan masyarakatnya. Sementara itu Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut kerugian akibat kericuhan tembus 55 miliar rupiah. Total ada 22 halte Transjakarta yang dirusak warga. Akibat unjuk rasa ada 22 halte Transjakarta, baik yang BRT maupun non-BRT, serta 1 pintu tol yang terdampak. Dari sejumlah tersebut, 6 halte Transjakarta terbakar dan dijarah. Kemudian ada 16 halte Transjakarta yang dirusak dan kemudian dilakukan coret-coret vandalisme dan sebagainya. Saudara-saudara sekalian, seluruh halte yang dirusak tersebut, mulai dari hari Sabtu kemarin, kita sudah melakukan pembersihan dan segera akan kita lakukan perbaikan. Mudah-mudahan baik yang rusak sedang, rusak berat,
akan bisa kita selesaikan tanggal 8 atau 9 September. Untuk ini, dalam kesempatan ini kami juga menyampaikan per tanggal 1 September jam 5 pagi tadi pagi, seluruh rute layanan Trans Jabodetabek 14 koridor sudah berjalan dengan normal. Dan memang ada sedikit hambatan, tetapi kami yakin sekarang ini pasti sudah normal. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, mulai dengan tanggal 1 sampai dengan tanggal 8 September, baik itu MRT maupun Transjakarta, Rp0 atau gratis. Saudara-saudara sekalian, kemarin ada pertanyaan mengenai estimasi kerugian. MRT Jakarta, kerusakan infrastruktur untuk MRT sebesar 3,3 miliar MRT. Transjakarta kurang lebih 41,6 miliar. Kemudian kerusakan CCTV infrastruktur lainnya 5,5 miliar. Sehingga total kerusakan ada 55 miliar. 55 miliar. Selain itu, saudara-saudara sekalian, kita harus memberikan subsidi transportasi karena gratis tadi kurang lebih 18 miliar sampai dengan seminggu ini. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan, kemarin sempat beredar rumor bahwa pangan akan menjadi masalah. Di Jakarta, pangan cukup. Demo besar-besaran yang terjadi di beberapa hari di wilayah Jakarta menyebabkan tidak sedikit fasilitas transportasi umum rusak parah. Fasilitas Transjakarta paling terdampak di mana total 22 halte mengalami kerusakan. Sebanyak 6 halte Transjakarta dibakar selama aksi massa kemarin. Ke-6 halte yakni halte Polda Metro Jaya, Senen Toyota Rangga, Sentral Senayan Bank DKI, Gerbang Pemuda dan Bundaran Senayan. Sementara itu 16 halte Transjakarta mengalami kerusakan. Halte-halte yang dirusak yakni Bendungan Hilir, Kuitang, Kampung Melayu, Keramat Sentiong, Bidara Cina, Cililitan, Semanggi dan Petamburan. Lalu halte Widya Chandra, Jatinegara, Kejaksaan Agung, Matraman Baru, Pemuda Pramuka, Masjid Agung, Gelora Bung Karno 1, dan Polda Metro Jaya 1.